Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Kamaliatun Nasihah. Saya dari Prodi PIAUD 5 Stainu Temanggung. Di sini saya sedang menjalankan tugas dari mata kuliah asesmen pembelajaran bagi anak usia dini, dan saya mendapatkan tema tentang asesmen autentik. Sebelum kita kupas lebih dalam lagi, kita akan membahas apa itu asesmen dan apa itu autentik. Nah, jadi asesmen itu adalah sebuah proses pengumpulan data. Nah, jadi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswanya, proses belajar yang dilakukan, terus hasil belajar siswa itu seperti apa. Yang kedua, otentik. Otentik itu berarti real, fakta, akurat, atau bukti yang ada pada siswa. Di sini ada kata real, berarti merujuk pada konteks yang nyata. Kalau kita sambungkan tadi dengan asesmen, nah berarti adalah penilaian yang dilakukan yang merujuk pada situasi atau konteks nyata dengan berbagai pendekatan. Nah, dengan berbagai pendekatan, misalnya kita dengan cara dekati, dengan cara tertentu, untuk apa? Untuk bisa menggambarkan gimana kondisi anak ya tadi, gimana perkembangan siswanya, gimana proses belajar yang dilakukan, gimana hasil belajar siswanya itu gimana. Jadi di sini ada kata real atau nyata ya. Jadi sebagai guru kita tidak boleh formalitas. Jadi kita benar-benar terjun langsung dan mengamati anak secara langsung, gimana sih perkembangan siswanya, proses belajarnya gimana sih. Itu tidak boleh formalitas. Kita harus mengamati anak secara langsung, tidak boleh dibuat-buat. Jadi seperti itu ya. Ada karakteristik asesmen autentik. Nah, yang pertama, melibatkan pengalaman yang nyata. Nah, jadi kita sebagai guru dalam hal penilaian ya ini ya, kita itu menilainya secara langsung. Secara langsung itu ya kita mengamati anak langsung, perkembangan siswanya tadi, proses belajar yang dilakukan, terus hasil belajarnya siswa itu seperti apa, kita melihat secara langsung, mengamati secara langsung, tidak boleh dibuat-buat atau formalitas. Jadi seperti itu. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung. Nah, jadi dilakukan misalnya dari jam keberangkatan anak sampai nanti kepulangan anak, seperti yang saya lihat waktu saya studi banding di PAUD Anak Cerdas Semarang itu. Jadi setiap guru kelas itu membawa buku kecil yaitu catatan penilaian anak. Nah, jadi kita melihat secara langsung anak itu apakah sudah ada perkembangan atau belum. Kita mengamati anak, anak ini mampu, misalnya kita centang, nah kita tulis di buku kecil itu. Jadi kita tidak membuat-buat, jadi kita real, melihat langsung dan melihat secara nyata gimana anak ini sudah ada mulai berkembang, belum berkembang, atau sudah berkembang sesuai harapan. Jadi kita melihat secara langsung seperti itu. Yang ketiga, bisa digunakan formatif maupun sumatif. Nah, jadi formatif itu adalah proses yang berkelanjutan, sedangkan sumatif itu peristiwa yang terjadi di akhir pembelajaran. Nah, jadi untuk tahu perkembangan anak itu, misal anak diberi tugas ya, dari hari ke hari itu kan kelihatan apakah sudah ada kemajuan atau progres atau belum. Dari hari kemarin sampai hari ini apakah sudah ada perkembangan atau belum. Nah, jadi kita benar-benar menggambarkan secara autentik bagaimana sih perkembangan anak ini, apakah sudah ada kemajuan dari hari kemarin. Nah, jadi seperti itu, kita melihat secara nyata. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu berkesinambungan dan terintegrasi. Nah, jadi kita mengukur seluruh aspek, dilihat dari aspek efektif, kognitif, psikomotorik, dan lain sebagainya. Itu kita tidak hanya menilai hasil, tetapi juga prosesnya kita nilai. Jadi menggunakan proses dan juga hasil. Tidak hanya hasilnya saja, tetapi prosesnya juga kita nilai, tidak hanya hasil. Jadi seperti itu. Yang kelima, digunakan sebagai feedback. Nah, feedback itu adalah metode yang digunakan itu sangat beragam ya. Sumber dan metode yang digunakan itu beragam. Semisal buat mengajar ya, misal ada hambatan, loh kok belum tercapai nih, ada apa? Apakah
metode belajarnya itu belum sesuai, ada apa ya kok belum. Nah, itu bisa menjadikan feedback. Nah, yaitu untuk perbaikan metode belajarnya atau perbaikan kurikulumnya itu ke depannya itu mau seperti apa. Jadi seperti itu. Kriteria asesmen autentik. Nah, kriteria asesmen autentik yang pertama, penilaian disajikan dalam bentuk narasi atau deskriptif, bukan angka. Ini sudah jelas ya, misal gini, kalau dalam anak TK ya biasanya dijelaskan secara deskriptif atau narasi, semisal Ananda sudah mampu melafalkan hadis kebersihan. Nah, itu dijelaskan secara narasi atau deskriptif. Yang kedua, evaluasi dilakukan sebagai bagian dari cara mendorong siswa untuk lebih bersemangat, meningkatkan kemampuan, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Nah, jadi ini sebagai gambaran yang dia capai baru seperti ini. Tidak boleh kita langsung jelek, anak tidak mampu melakukan ini, itu tidak boleh ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran yang dia capai baru seperti ini. Nah, sehingga kemudian bisa menjadi evaluasi bagi orang tua dan guru seperti apa. Nah, jadi tidak boleh anak tidak mampu dalam hal ini. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu laporan bersifat naratif terkait kemajuan anak. Nah, dari sini kita lihat dari hari ke hari, bukan bakat atau kecerdasan ya, tapi ini soal kemampuan. Di garis bawah ya, dilihat dari hari ke hari, bukan bakat atau kecerdasan, tapi ini soal kemampuan. Di awal dilakukan secara berkelanjutan. Jadi seperti itu. Kita lihat kemampuan anak misalnya, yaitu tadi dijelaskan secara deskriptif, anak mampu ini, anak mampu ini. Nah, kita lihat dari hari ke hari itu apakah sudah ada perubahan, sudah ada progres atau kemajuan itu belum, sudah ada perkembangan dari hari-hari sebelumnya sampai hari ini, sudah ada kemajuan atau belum. Jadi seperti itu ya. Yang keempat, penilaian untuk melihat kemajuan anak, bukan untuk membandingkan kemampuan antar siswa. Nah, ini ya biasanya kita sebagai guru atau sebagai pendidik lah, penilaian itu untuk melihat kemajuan anak, bukan untuk membandingkan antar siswa ya. Nah, biasanya kan tingkat perkembangannya anak itu kan beda-beda, rata-rata usianya ada yang 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu kan pasti beda ya capaiannya. Misal usia 4 tahun anak sudah bisa ini, sudah bisa memegang pensil, sudah bisa mewarnai, sudah bisa. Nah, seperti itu kan capaian anak itu kan berbeda-beda. Nah, jadi kita tidak boleh membandingkan anak. Loh, kamu anakku iso iki, kok anakmu iso iki, kok anakku belum bisa ini ya. Nah, jadi tugas kita tidak boleh membandingkan, tetapi kita memberi motivasi atau dorongan kepada anak. Loh, piye carane anaknya aku ben iso iki, ben iso iki. Jadi tidak boleh dibandingkan dengan anak lain, soalnya capaian anak itu kan berbeda-beda. Jadi kita solusinya yaitu memberikan motivasi atau dorongan kepada anak. Jadinya seperti itu ya, tidak boleh membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Yang terakhir yaitu perencanaan asesmen autentik anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu asesmen kinerja. Nah, asesmen kinerja dalam anak PAUD itu caranya bisa menggunakan checklist. Nah, checklist itu ya biasanya perkembangan anak secara langsung ya, dari mulai berkembang, terus berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Nah, itu kita namakan checklist. Penilaian bisa dengan centang atau bintang atau lain sebagainya. Catatan anekdot, misal kejadian atau sesuatu yang tidak biasa pada anak. Terus hafalan, misal hafalan ya dalam rekaman, atau anak kita istilahnya kita dep langsung hafalan terus kita nilai. Jadi seperti itu. Yang kedua ada asesmen proyek, yaitu penilaian atau tugas yang diberikan pada siswa dalam periode tertentu. Nah, ini kita lihat hasil dan prosesnya kita diamati. Nah, misal di sekolah ya, bisa kelompok atau bisa individu. Kita tidak hanya menilai hasilnya tadi, seperti yang tadi saya jelaskan di awal tadi. Kita tidak hanya menilai hasil, tetapi juga prosesnya kita amati. Gimana, apakah prosesnya sudah sesuai dengan hasil? Nah, jadi seperti itu kita nilai
prosesnya juga kita amati. Terus hasilnya seperti apa? Nah, itu kita amati. Yang ketiga ada asesmen portofolio. Asesmen portofolio itu adalah penilaian atas hasil karya dari siswa yang menunjukkan perkembangannya. Jadi asesmen portofolio itu biasanya laporan yang lengkap dari segala aktivitas anak yang dilakukan. Misal hasil karya anak dijadikan dalam sebuah buku khusus. Ya, ada menempel, ada montase, terus ada melukis. Nah, itu kita jadikan satu. Terus kita lihat perkembangannya dari awal sampai akhir. Misal ya anak dalam megang pensil. Oh, ini dari awal pertama megang pensil masih kaku. Oh, sampai hari ini ternyata anak sudah sudah bisa dalam memegang pensil. Itu sudah istilahnya sudah sesuai yang diharapkan, seperti itu. Itu sudah ada kemajuan atau belum? Kita lihat hasil perkembangannya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah asesmen tertulis. Jadi asesmen tertulis itu kalau dalam anak usia dini itu sangat minim sekali ya. Misalnya kalau dalam anak usia dini itu kan adanya menggambar, mewarnai. Nah, itu bisa kita nilai dari segi fisik motoriknya, motorik dasar, motorik halus, kognitifnya seperti apa, terus seninya. Nah, seperti itu biasanya kalau anak PAUD itu masih minim sekali ya asesmen tertulis itu. Soalnya kan anak PAUD masih proses belajarnya itu masih istilahnya belajar sambil bermain. Jadi anak tidak boleh dikekang, harus bisa kalistung, harus bisa baca tulis kalistung, tapi anak dibuat bahagia. Mungkin di sekolah itu dibuat bahagia, dibuat agar tidak jenuh, agar tidak bosan. Itu kita dengan cara apa? Nah, jadi seperti itu kita nilainya. Misalnya kalau dalam mewarnai, dalam melukis dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dari fisik motoriknya, terus kognitifnya, seninya, apakah sudah ada perkembangan dari hari sebelumnya sampai hari ini, apakah sudah ada perkembangan atau sudah ada progres atau kemajuan atau belum. Nah, jadi seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi asesmen autentik anak usia dini ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.